Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Pada pembelajaran yang kedua ini, kita akan mempelajari 3 mata pelajaran, yaitu IPA, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, IPS, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi politik di wilayah ASEAN, serta PPKN, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari cara jagung berkembang biak. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagian-bagian dari bunga. Yang nampak pada gambar adalah bunga sepatu. Bunga sepatu memiliki mahkota, benang sari, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, tangkai putih, kepala putih, tangkai sari, dan kepala sari. Bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif atau dengan cara kawin. Perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari, sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik, atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Nah, intinya dalam perkembangbiakan generatif ini, semua tumbuhan yang berkembang biak menggunakan biji berarti dia berkembang biak secara generatif. Entah biji berkeping 1 atau biji berkeping 2. Adapun manfaat dari perkembangbiakan secara generatif. Tahukah kamu apa manfaatnya? Yang pertama adalah tanaman yang dihasilkan memiliki akar yang kuat. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk perawatannya juga relatif murah. Serta umur tanaman juga bisa lebih lama. Nah, sekarang tugasmu adalah tuliskan 10 tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Tadi sudah Pak Guru jelaskan ya. Intinya bahwa tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Pada pembelajaran IPS ini, kita akan belajar tentang karakteristik kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Kampung Anyer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Anyer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini, banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Masyarakat mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Britatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah. Dalam percakapan,
Menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Chaves, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Jostown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Jostown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. Tiga kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Yang ketiga adalah Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan budaya timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Lagano, Bicol, Waray, Pampanga, dan Pangasinense. Po dan opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang telah tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian Tingkling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang tiningkling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Yang keempat adalah Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenal syal kotak-kotak yang disebut dengan krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut dengan longyi mirip sarung Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita.
Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup dengan kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut dengan Áo Dày. Topi, camping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka sering duduk di atas dingklik. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai tahun 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemuannya, yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah Katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola tersebut dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut dengan Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Kwa Nio, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek, yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sangsekerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakar, sangat mahal. Kepiting campur adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Prat Thai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama antara lain Siam dari bahasa Sangsekerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap sebagai bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun.
Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh dinamakan dengan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan teh es tea dan disajikan dingin. Sekarang tugasmu adalah tuliskan soal berikut ini di bawah bukumu dan jawablah pernyataan dengan menjawab benar atau salah. Jangan lupa ya, juga dikirim di kantong tugas. Pasti kamu tidak asing dengan pelajaran PPKN, yaitu tentang Pancasila. Pancasila ada 5 sila. Bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada pembelajaran ini kita akan mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan sila kedua. Dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, nilai yang terkandung adalah takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, toleransi dan penghormatan kepada agama dan kepercayaan lain, kerukunan antar umat beragama. Sedangkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai-nilai yang terkandung adalah persamaan derajat, menghormati hak asasi manusia, solidaritas antar sesama manusia, dan perdamaian. Sekarang silakan perhatikan gambar berikut ini. Ada 8 gambar yang disajikan. Silakan, tugasmu adalah mengidentifikasi penerapan, apakah gambar ini sebagai penerapan sila pertama atau penerapan sila yang kedua. Setelah kamu mengidentifikasi, silahkan identifikasimu kamu tulis. Gambar 1, apakah penerapan sila pertama atau sila kedua. Gambar kedua juga sama, penerapan sila pertama atau kedua. Tuliskan jawabanmu dan jangan lupa disalin di buku tulismu ya. Nanti dikirim ke kantong tugas. Tugas selanjutnya adalah sebutkan 3 contoh perilaku atau sikap yang mencerminkan sikap nilai sila-sila Pancasila yang pertama. Jadi untuk yang pertama adalah kamu menyebutkan perilaku sesuai sila yang pertama. Lalu yang di bawahnya kamu menyebutkan nilai sila yang kedua. Sebutkan juga 3 perilaku penerapan sila yang kedua. Ya, terima kasih dan selamat mengerjakan. Jika masih bingung, bisa tanya ke Pak Guru melalui kelas konsultasi dengan jadwal yang telah ditentukan.